Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Falik Satria Maulana dari Akuntansi 20E. Di sini saya akan mencoba kembali menjelaskan mengenai sikap dan kepuasan kerja dari buku perilaku organisasi bab ketiga. Jadi langsung saja ya. Nah, yang pertama ada pengertian sikap. Sikap atau attitude adalah pernyataan evaluatif baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan terhadap suatu objek, individu, atau peristiwa. Nah, hal ini mencerminkan bagaimana perasaan seseorang terhadap sesuatu atau tentang sesuatu. Nah, bisa kita ketahui bahwa sikap ini biasanya muncul secara spontan ataupun bisa secara terencana. Kemudian ada komponen-komponen utama dari sikap. Nah, ketiga komponen tersebut diantaranya kognitif, afektif, dan perilaku. Nah, kognitif itu sendiri biasanya berupa ide atau konsep terhadap suatu objek. Artinya bagaimana keyakinan dan pendapat atau pemikiran seseorang terhadap suatu objek tadi. Nah, kemudian afektif itu sendiri biasanya berupa segmen emosional atau perasaan dari sebuah sikap dan tercermin dalam pernyataan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga ada perilaku yang biasanya berupa niat dari sebuah sikap untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang ataupun terhadap sesuatu. Selanjutnya ada seberapa konsistenkah sikap itu. Nah, Leon Fisinger, seorang peneliti, mengemukakan bahwa teori ketidaksesuaian kognitif yang menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Pada umumnya, penelitian menyimpulkan bahwa individu mencari konsistensi di antara sikap dan perilaku mereka. Nah, konsistensi ini bisa dianggap sebagai ke ketaatan ataupun kesesuaian antara sikap dan perilaku yang biasanya dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi. Kemudian ada sikap-sikap kerja yang utama, diantaranya kepuasan kerja, keterlibatan kerja, komitmen berorganisasi. Nah, kepuasan kerja itu sendiri biasanya meliputi perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Keterlibatan kerja bisa dikatakan sebagai tingkatan individu dalam berpartisipasi secara aktif dalam sebuah pekerjaan. Nah, keterlibatan kerja sendiri bisa dikatakan sebagai keaktifan kerja karena harus ada partisipasi secara aktif dalam sebuah pekerjaan tadi. Kemudian, komitmen organisasi itu sendiri bisa dikatakan sebagai tingkatan seorang karyawan yang terlibat dan mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Nah, ketiga sikap kerja utama ini tidak bisa dipisahkan satu antara dengan yang lainnya. Nah, lanjut saja. Kemudian ada sikap kerja yang lain. Di sini ada dua yang saya temukan, yaitu mengenai perceived organizational support dan employee engagement. Nah, yang pertama tadi itu bisa dikatakan sebagai tingkatan karyawan dengan keyakinan terhadap organisasi, menghargai kontribusi, dan peduli dengan kesejahteraan. Nah, dari pengertian yang pertama ini bisa dikatakan bahwa karyawan itu harus memiliki keyakinan terhadap organisasi yang dia ikuti atau yang dia berada di dalamnya dapat mencapai tujuan bersama. Kemudian tetap menghargai kontribusi dari sesama pekerja dan menerapkan atau menanamkan rasa kepedulian dengan kesejahteraan dari para pekerjanya. Kemudian yang kedua ada ini. Ya, artinya keterlibatan, kepuasan, dan antusiasme individu dengan kerja yang mereka lakukan. Nah, dari sini kita bisa lihat terlibat, puas, dan antusias itu menjadi salah satu atau rangkaian dari sikap kerja. Selanjutnya, bagaimana sikap kerja karyawan bisa diukur? Jawabannya dengan melakukan survei sikap. Nah, survei sikap adalah upaya untuk mendapatkan respons dari karyawan melalui kuesioner mengenai perasaan mereka terhadap pekerjaan, tim kerja, dan penyelia, serta organisasi yang ia ikuti di dalamnya. Kemudian ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan salah satu aspek psikologis yang mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaan yang dia lakukan.
atau pekerjaan yang dia kerjakan pastinya. Nah, kepuasan kerja sendiri ini biasanya bersangkutan dengan hak dan kewajiban yang para pekerja miliki atau dapatkan dalam pekerjaannya. Nah, selanjutnya ada dua metode untuk mengukur kepuasan kerja. Yang pertama dengan metode Single Global Rating dan yang kedua ada Semantical Score. Nah, dari yang pertama ini, Single Global Rating, ini biasanya menggunakan nilai-nilai umum yang bersifat tunggal. Maaf, kembali lagi. Untuk Semantical Score sendiri, ini biasanya meliputi akumulasi skor atau poin-poin yang dilakukan atau disubmit ya dari awal mereka bekerja hingga akhir para pekerja itu selesai bekerja. Kemudian ada kurang lebih 6 faktor pendukung kepuasan kerja. Nah, diantaranya faktor yang pertama adalah kerjanya yang secara mental dan menantang. Biasanya ini menjadi faktor yang tidak terlalu dipusingkan. Nah, yang terlalu dipusingkan itu mengenai gaji atau hasil yang pantas. Nah, biasanya isu ini masih sangat sering terjadi terhadap suatu perusahaan dengan pekerjanya yang mungkin masih saja memberikan gaji atau hasil yang kurang sepadan dengan usaha-usaha yang telah para pekerja mereka lakukan. Kemudian kondisi kerja yang mendukung mengenai lingkungan pekerjaan dan alat-alat pendukung serta mungkin mesin dan lain sebagainya yang mendukung kondisi kerja. Kemudian rekan kerja, sudah kita ketahui bersama bahwa rekan kerja itu adalah teman kita yang berada dalam suatu pekerjaan serta kesesuaian kepribadian terhadap pekerjaan. Nah, ini mungkin menyangkut pribadi masing-masing serta menyangkut gen. Gen ini mungkin secara bawaan yang tidak bisa diubah. Nah, dampaknya ada yang puas dan tidak puas pastinya. Dampak yang pertama bisa saja keluar atau exit yang diungkapkan lewat perilaku yang diarahkan untuk meninggalkan organisasi. Nah, exit ini biasanya ada ketidakcocokan antara gaji mungkin atau perilaku teman kerja yang sepekerjaan ataupun alat-alat kerja yang tidak mendukung itu bisa saja membuat orang-orang bisa keluar dari pekerjaan itu tadi. Kemudian melalui suara atau pendapat yang biasanya diungkapkan melalui aksi aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi kerja. Yang ketiga ada loyalitas dan pengabaian. Loyalitas ini mungkin perannya secara pasif ya. Kalau pengabaian sendiri ini bahkan tidak disuarakan atau tinggal diam sampai kondisi itu memburuk. Nah, ini yang sangat-sangat tidak baik ini. Nah, kemudian selanjutnya kita berada di penghujung materi. Nah, sambil mengulas sedikit materi yang tadi, dari keempat materi ini semuanya dari keempat faktor puas dan tidak puas ini semuanya saling berkaitan satu sama lain. Mungkin pertama bisa dari pendapat atau suara, kemudian kalau misalkan belum ada mungkin dari loyalitas ya, secara pasif dulu kita kita pantau bagaimana suatu pekerjaan itu berjalan, kemudian kita bisa suarakan apa yang rasa kita tidak nyaman mungkin atau tidak cocok dengan pekerjaan itu, kemudian barulah kita exit atau keluar dari organisasi. Nah, tapi seringkali ada orang yang langsung exit karena mungkin sangat tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan dari pekerjaannya. Nah, yang ini yang mungkin sering kali juga terjadi pengabaian karena mungkin di satu sisi dia memerlukan uang atau gaji, namun di sisi lain dia tidak bisa speak up mengenai pekerjaan yang tidak sesuai dengannya. Nah, mungkin di sini saja materi sikap dan kepuasan kerja dari buku perilaku organisasi bab ketiga ini. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon dimaafkan. Dan mungkin kita akan kembali next time di bab keempat dari buku perilaku organisasi. Jadi kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.